Halo, assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan saya Mahlia Fitria Hasan dengan NIM 210101010595. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah Islam Indonesia. Pada pembahasan pertama ini, saya akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori dalam sejarah Islam ke Indonesia ini. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini merupakan Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua yaitu teori Persia. Teori Persia ini yaitu ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi. Tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia diyakini memiliki persamaan dengan Persia. Yang ketiga yaitu teori Arab. Masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab pada abad ke-7 Masehi. Pada para pedagang Arab menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Dan yang terakhir yaitu teori Cina. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersama migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Jadi sehingga ada beberapa peralihan masuknya Islam ke Nusantara. Pada pembahasan kedua yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Pada abad ke-13 Masehi di Maluku itu muncul beberapa koloni atau kerajaan yang memainkan penting dalam bidang perdagangan, yaitu Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Pada perjalanan selanjutnya, sesudah terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14 Masehi, koloni Makian pindah ke Bacan dan koloni Moti pindah ke Jailolo. Sejak itulah empat kerajaan di Maluku ini berubah nama menjadi Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dan dari keempat ini, Kerajaan Ternate dan Tidore lah yang banyak mendapat perhatian dan liputan sejarah Islam di Maluku. Berbagai sumber menyebutkan raja pertama dari empat kerajaan ini adalah bersaudara, yaitu Sahajati di Kerajaan Tidore, Masyhur Maloma di Kerajaan Ternate, Kaicil Buka di Kerajaan Bacan, dan Darajati di Kerajaan Jailolo. Keempat raja ini merupakan putra dari Ja'far Shadiq yang dinamai putra Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hal inilah yang menjadi awal sejarah Kesultanan Islam di Maluku. Pembahasan yang ketiga yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sehingga Islam masuk ke Jawa ini dengan berbagai jalur, yang diantaranya yaitu dengan jalur perdagangan, tasawuf, pendidikan, politik, kesenian, serta pernikahan. Tetapi jalur yang paling mendominasi dalam mengislamisasi di Jawa adalah jalur perdagangan, karena pada saat itu Jawa merupakan daerah strategis untuk jalur perlintasan perdagangan dengan negara Timur Tengah yang mayoritasnya lebih dahulu beragama Islam. Dalam hal ini mengislamisasi Islam di daerah Jawa, Wali Songo memang sangat berperan. Walaupun sebelum Wali Songo datang, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Islam di Jawa telah ada di zaman sebelum kedatangan Wali Songo. Setelah Wali Songo datang ke Jawa, Islam menjadi semakin diminati sehingga agama masyarakat sekitar. Dengan statement seperti itu, ternyata masyarakat sekitar yang pada awalnya menduduki kasta Sudra akhirnya memilih Islam sebagai agama mereka yang tidak mengenal pengkastaan, sehingga Sunan Kalijaga dengan kekhasannya dalam mendakwahkan Islam melalui kesenian wayang yang digemari masyarakat pada waktu itu ternyata juga mengundang minat masyarakat untuk memeluki agama Islam sebagai agama ketauhidan yang mengenal Allah sebagai Tuhan mereka, dan otomatis masyarakat dengan sendirinya meninggalkan ajaran animisme dan dinamisme oleh nenek moyang mereka. Dan masih banyak lagi peran Sunan yang dengan trik-trik mendakwahnya Islam di Jawa melalui pesantren, membangun masjid, tembang Jawa, gamelan, serta hal-hal lain yang mengundang minat masyarakat pada saat itu sehingga Islam meluas di Jawa sampai saat ini.
Pada pembahasan keempat, yaitu penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Pada abad ke-15 dan 16, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda mulai berdatangan ke Nusantara. Mereka tertarik dengan kekayaan alam Nusantara seperti rempah-rempah, kayu gaharu, dan emas. Kedatangan mereka diawali dengan perdagangan, namun kemudian berkembang menjadi penjajahan. Munculnya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah sistem penjajahan di mana suatu negara itu menguasai dan memerintah wilayah lain. Imperialisme adalah kebijakan suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh di wilayah lain. Di Nusantara, kolonialisme dan imperialisme diperoleh oleh Belanda. VOC didirikan pada tahun 1602 dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC ini menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, termasuk penaklukan militer. VOC ini menaklukkan kerajaan di Nusantara seperti Banten, Mataram, dan Aceh. Perjanjian VOC ini juga membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang menguntungkan VOC. Dan VOC ini juga memecah belah kerajaan di Nusantara agar tidak bersatu melawan mereka. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan ini yaitu kerajaan Islam kehilangan sumber daya alam dan pasar mereka karena dikuasai oleh para VOC ini, dan kerajaan Islam ini menjadi lemah dan tidak berdaya di hadapan VOC. Dan masyarakat di kerajaan Islam ini mengalami perubahan sosial dan budaya akibat pengaruh dari Barat. Penetrasi Barat di Nusantara, kolonialisme dan imperialisme memiliki dampak yang besar terhadap sejarah Indonesia. Dampak tersebut masih terasa hingga saat ini dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan konflik. Memahami sejarah kolonialisme dan imperialisme penting untuk memahami Indonesia saat ini dan tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pembahasan yang kelima yaitu reaksi kerajaan-kerajaan Islam terhadap bangsa Barat di Nusantara. Nah, jadi reaksi kerajaan Islam terhadap bangsa Barat di Nusantara ini tidak seragam. Ada yang menyambut baik dengan harapan kerjasama, namun kemudian beralih ke perlawanan karena niat tersembunyi bangsa Barat. Kerajaan lain ini memilih pendekatan diplomasi dan pertahanan. Kedatangan bangsa Barat ini secara keseluruhan melemahkan kekuatan kerajaan-kerajaan Islam dan menjadi awal dari era kolonialisme di Nusantara. Pembahasan yang keenam yaitu tipologi kerajaan di Nusantara. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, keberagaman dan kekayaan budaya Islam. Tipologi kerajaan Islam di Nusantara ini menunjukkan betapa beragam dan kayanya budaya Islam di Indonesia. Setiap tipologi berkembang berdasarkan kondisi geografis, ekonomi, dan budaya setempat, sehingga menghasilkan bentuk kerajaan Islam yang unik. Yang kedua yaitu adaptasi dan integrasi. Adaptasi dan integrasi. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tidak sekedar mengadopsi Islam, akan tetapi juga beradaptasi dan mengintegrasikannya dengan budaya lokal yang sudah ada sebelumnya. Hal ini terlihat dari pengaruh budaya lokal pada beberapa kerajaan Islam di Nusantara. Yang selanjutnya yaitu peran penting perdagangan. Perdagangan memegang peranan penting dalam perkembangan tipologi kerajaan di Nusantara. Kerajaan maritim muncul dan berkembang pesat karena jalur perdagangan maritim yang aktif. Interaksi dan perdagangan antara kerajaan juga turut mempengaruhi struktur dan karakteristik kerajaan. Ada juga dinamika dan perubahan. Tipologi kerajaan di Nusantara bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Faktor yang seperti perkembangan agama, politik, dan sosial ekonomi turut mempengaruhi perubahan tipologi kerajaan. Ada juga dampak kolonialisme. Kedatangan penjajah Eropa membawa dampak besar pada tipologi kerajaan di Nusantara. Banyak kerajaan yang kehilangan kedaulatannya dan dipaksa tunduk pada kekuasaan kolonial, sehingga memicu perubahan dan struktur pemerintahan, ekonomi, dan budaya.
Mempelajari tipologi kerajaan Islam di Nusantara ini membantu kita memahami kompleksitas kerajaan dan budaya di Indonesia. Pembahasan yang ketujuh yaitu ada kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan dan yang ada di Sulawesi. Kerajaan Banjar itu ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang muncul sejak kerajaan bercorak Hindu yaitu Nagara Dipa, Daha, dan Kahuripan yang berpusat di daerah hulu Sungai Nagara di Amuntai. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masin, Muho, Balit, dan Kuin pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha. Raden Samudra ini minta bantuan kerajaan Demak sehingga mendapat kemenangan, dan sejak saat itulah kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam. Ada kerajaan Berau merupakan salah satu wilayah bawahan kerajaan Banjar sejak masa pemerintahan Sultan Suryanullah alias Pangeran Samudra. Ada kerajaan Bulungan merupakan salah satu kerajaan di Kalimantan Timur. Pada abad ke-19, kerajaan ini merupakan bagian dari kerajaan Berau. Ada kerajaan Kutai. Kedatangan Islam mulai dianut oleh Raja Kutai ini sekitar tahun 1575 Masehi. Kerajaan Kutai ini selanjutnya melakukan penyebaran Islam di daerah sekitarnya sampai pada awal abad ke-17. Ada kerajaan Kubu. Mengenai perkembangan Islam di sini disebutkan bahwa penguasa Kubu ke-8 yang bernama Syarif Saleh Idrus Alaidrus menulis sebuah karya yang berjudul Kitab Nasihat Al-Zaman. Ada kerajaan Pontianak sekurang-kurangnya sejak abad ke-16 Masehi. Meskipun kita tidak mengetahui dengan pasti kehadiran Islam di Pontianak ini, konon ada pemberitaan bahwa sekitar abad ke-18 Masehi atau ke tahun 1720 ada rombongan pendakwah dari Tarim Hadramaut yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat ini untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Ada kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama yaitu kerajaan Gowotalo. Dalam peristiwa masuknya Islam Raja Gowo merupakan tonggak sejarah dimulainya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, karena setelah itu terjadi konversi ke dalam Islam secara besar-besaran. Ada juga kerajaan Wajo yang memeluk ajaran Islam secara resmi pada tahun 1610 pada pemerintahan Lasangkuru Pataumulajaji. Sultan Abdurrahman dan Dato Sulaiman menjadi kodi pertama Wajo. Pada pembahasan yang selanjutnya yaitu yang ke-8, ada kerajaan Islam di Sumatera dan di Jawa. Beberapa kerajaan Islam di Sumatera antara lain yang pertama yaitu kerajaan Perlak yang berdiri pada abad ke-7 Hijriyah atau ke-7 Masehi yang didirikan oleh Sayyid Abdul Aziz Shah. Kedua, kerajaan Samudra Pasar yang berdiri pada abad ke-13 yang didirikan oleh Malik Al-Saleh. Yang ketiga yaitu kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri pada 1524 Masehi yang didirikan oleh Mughayyad Shah. Yang keempat yaitu kerajaan Siak berdiri pada tahun 1723 Masehi yang didirikan oleh Sultan Ahmad Abdul Jalil Shah. Yang kelima yaitu kerajaan Palembang berdiri pada tahun 1659 Masehi yang didirikan oleh Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Shah. Beberapa kerajaan yang ada di Jawa yaitu kerajaan Demak yang diprakarsai oleh Wali Songo dan raja pertamanya adalah Raden Fatah, dan kerajaan Pajang raja pertamanya adalah Jaka Tingkir atau Pangeran Adijaya. Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Penambahan Senopati. Kerajaan Cirebon yang berada di Jawa Barat yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati, dan kerajaan Banten yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Untuk pembahasan yang ke-9 yaitu sejarah kebudayaan Islam modern dan kontemporer. Pada era modern, perkembangan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk globalisasi, teknologi informasi, dan perubahan sosial. Munculnya media massa dan internet telah memungkinkan penyebaran informasi dan pandangan keagamaan dengan cepat, membuka ruang bagi diskusi dan interpretasi
yang beragam mengenai ajaran Islam. Seiring dengan itu, organisasi-organisasi Islam yang beragam ini juga turut berkontribusi dalam membentuk wajah Islam di Indonesia, mulai dari organisasi yang mengedepankan pendekatan moderat hingga yang lebih konservatif. Pembaharuan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran progresif kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku khilafah Islam setelah abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab di pinggiran imperium itu. Yang terpenting diantaranya adalah gerakan Wahabi sebagai gerakan reformasi Puritanis atau Salafiyah. Gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembaharuan Islam pada abad ke-20 yang lebih bersifat intelektual. Pembahasan yang ke-10 yaitu munculnya kota-kota dagang di daerah pesisir pantai. Proses masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia ini menimbulkan peradaban yang sangat khas dibandingkan dengan peradaban-peradaban lainnya. Hal tersebut dikarenakan para pedagang Muslim mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang apik, sehingga ajaran Islam ini mampu melebur dengan budaya lokal yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa saluran Islamisasi di Indonesia, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, persenian, dan politik. Pada pembahasan yang terakhir atau yang ke-11 ini yaitu bangsa Jazirah Arab yang dilihat dari aspek geografis, aspek religi, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek pemerintahan. Nah, untuk yang pertama yaitu aspek geografis, yang dimana terletak di antara Laut Merah dan Teluk Persia. Jazirah Arabia ini memiliki iklim gurun yang panas dan kering. Pegunungan di bagian barat dan tengah mempengaruhi iklim dan perbagian wilayah, sementara daratan luas mendominasi bagian timur. Ada aspek religinya juga. Sebagian Jazirah Arab ini adalah tempat lahir dan penyebaran Islam, agama yang mendominasi kehidupan di wilayah tersebut. Kota suci Mekah dan Madinah menjadi pusat spiritual bagi umat Islam, dengan Ka'bah di Mekah menjadi titik fokus ibadah umat Islam di seluruh dunia. Aspek ekonomi Jazirah Arabia didasarkan pada perdagangan, terutama perdagangan karavan antara Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Sebelum penemuan minyak, sumber daya utamanya adalah peternakan, pertanian oasis, dan perdagangan. Namun penemuan minyak ini mengubah lanskap ekonomi wilayah tersebut secara drastis. Dan ada aspek budaya juga. Budaya Jazirah Arabia ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi Arab pra-Islam, dengan kebiasaan seperti tradisi suku, puisi lisan, dan nilai-nilai seperti keramahan dan keberanian yang dihargai tinggi. Kehidupan budaya juga dipengaruhi oleh agama Islam yang mencakup praktik-praktik seperti sholat, puasa, dan haji, serta adat istiadat yang terkait dengan perayaan agama. Aspek pemerintahan. Historinya wilayah Jazirah Arabia ini terdiri dari banyak kerajaan dan kepemimpinan suku sebelum kedatangan Islam. Setelah penyebaran Islam, pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dengan pengaturan politik yang berubah-ubah dari periode ke periode tergantung pada kekuasaan yang mengendalikannya. Mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.